Ini ayat tegas. Kita wajib bertakwa kepada Allah dan wajib menjaga silaturahim dengan seluruh manusia, apapun agamanya. Makanya kalau ada seorang paus datang ke Indonesia, perlakukan dia sebagai saudara sekemanusiaan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hubungan silaturahmi kamu dengan seluruh umat manusia menjadi ternoda. Itu mengecewakan Tuhanmu. Kita akan kembali membuka surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan darinya dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Shadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan panggilan, nida. Ya ayyuhan nas. Seluruh manusia. Pembicaraan ini ditujukan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir atau non-muslim. Ini yang saya anut selama ini, bahwa khitab itu harus dipertahankan kepada mukhatabnya. Kepada siapa panggilan ditujukan, maka kepada mereka yang dipanggil itu diberlakukan. Mengapa? Karena nanti di antara ulama ada yang mengatakan bahwa khitab di dalam ayat ini sungguh pun secara tekstual bersifat umum umat manusia, tetapi nanti dimaknai bahwa khitabnya itu berlaku khusus bagi orang-orang Arab. Bahkan ada juga yang memaknai khusus bagi orang-orang beriman. Nah, bahasan itu cukup panjang dan itu tempatnya di dalam diskusi. Maka saya tidak akan bahas, saya mengambil kesimpulan saja bahwa kajian saya selama sekian tahun, saya berkesimpulan setiap khitab diberlakukan kepada siapa mukhatabnya.
Kalau ya ayyuhalladzina amanu berlaku hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhal kafirun hanya ditujukan kepada orang-orang kafir. Kalau ya ahlal kitab ditujukan khusus kepada ahlul kitab. Dan kalau ya ayyuhan nas juga berlaku pada seluruh manusia. Tentu khusus manusia kalau dihubungkan dengan hewan. Tapi menjadi umum karena ini omongan manusia, nggak ngomongin kebun binatang ya. Kemudian disusul biasanya kan seperti saya katakan apabila sudah ada nida di awalnya biasanya disusul dengan salah satu di antara tiga. Tidak ada yang lepas dari itu. Pertama, karena ada perintah yang mesti dilakukan. Yang kedua, karena ada larangan yang mesti ditinggalkan. Dan yang ketiga, karena ada pelajaran penting yang harus direnungkan. Ada informasi penting yang harus diperhatikan. Tidak mungkin Allah menginformasikan sesuatu gak ada gunanya. Berbeda dengan kita, kalau manusia seringkali menginformasikan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan tidak berguna kepada orang yang menerimanya. Sok sekarang kita menyampaikan berita kepada Mas Yudi. Tadi ada pelantikan ketua Golkar baru, berguna enggak? Berguna enggak? Enggak. Tapi yang kayak gitu suka di-share enggak? Enggak guna. Tadi aku tuh makan di warung Tegal, sambelnya enak bener. Berguna enggak buat yang dengar? Enggak. Bahkan termasuk laporan yang pulang haji. Saya kemarin tuh naik onta hampir kepleset. Berguna apa tidak? Ngapain juga lu cerita sama gua? Beda. Tapi kalau Allah menginformasikan sesuatu pasti berguna buat yang menerima informasinya. Walaupun yang menerima informasi tidak minta, tetapi Allah tahu itu yang dibutuhkan. Baik. Nah, pada ayat ini, ya ayyuhan nas disusul dengan kriteria pertama yaitu perintah. Tolong direnungkan bahwa perintah ini datangnya dari yang bikin kita. Jangan dirasain seperti dari teman kita, lain rasanya. Ya dia mah kagak ada apa-apanya, ngapain lu nyuruh-nyuruh gua gitu. Ini yang nyuruh kita, itu yang bikin kita. Dan ingat tadi, ketika dia memerintahkan sesuatu, melarang kita melakukan sesuatu, atau nyuruh kita dengerin informasi sesuatu, pasti berguna. Jangan berpikir bahwa kalau kita melaksanakan perintah ini menguntungkan Allah, tidak ada. Pasti menguntungkan kita. Kalau menguntungkan kita, biasanya kita semangat apa malas? Allah nyuruh kita sholat, gak nguntungin Allah. Kita untung gak? Untung. Tapi sholat semangat apa malas? Berarti kan kita gak normal. Sudah tahu ini menguntungkan, kok gak semangat? Berarti kita memang gak normal. Allah melarang kita melakukan sesuatu. Pasti kalau dilakukan itu merugikan kita. Berarti larangan itu menguntungkan kita.
Kita tes. Ngomongin orang dilarang oleh Allah. Kalau kita mengerjakan larangan Allah tadi, ngomongin orang, untung apa rugi? Kita ngomongin orang mulu, untung apa rugi? Tapi kita malas apa semangat? Berarti sudah nggak normal kan? Wes ada kesel mulu akhirnya. Saya nggak ngomongin Ustaz Taufik, nggak ngomongin Haji Baru. Saya ngomongin Ustaz Rojak juga guru ngaji kita. Tentu ke sini ya. Ittaqu rabbakum. Jaga dirimu jangan sampai mengecewakan Rob kamu. Itu takwa tuh jaga diri. Kalau kita ke rumah orang bertamu nih, kan suka ada aturan. Jangan begitu. Takut tuan rumahnya tersinggung. Ayo dong kuahnya dimakan. Udah dapat masak-masak susah-susah tuh bikin sendiri. Nanti marah tuan rumahnya. Sikap kita makan kue bikinan tuan rumah supaya tuan rumah tidak tersinggung, supaya tuan rumah seneng, secara kebahasaan itu adalah takwa. Menjaga diri dari perbuatan yang mengecewakan dia. Wiqayah. Nah sekarang Allah katakan di sini ittaqu rabbakum. Pertama, yang digunakan adalah Rabb. Sudah sering saya sampaikan di sini. Dalam Al-Quran ada dua redaksi. Ittaqu rabbakum, ittaqullah. Apa yang membedakan? Ingat, awal ayat ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kamu. Nas, Rabb. Tapi di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang beriman sorry. Padahal Rabb dan Allah dia juga. Yang kita tuju dia juga. Ketika kita bertakwa kepada Rabb kita, dia zatnya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, dia juga. Apa yang membedakan? Inilah cara komunikasi manusia hidup. Jadi kalau bicara itu kudu ngerti panggonane. Apa bahasa Jawa, ada istilah Jawa itu? Ada istilah Jawa itu, kalau Indonesia kan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Itu nempel di situ dah, walaupun nggak pas banget. Matrap ing panggonane. Nah ini saya nggak tahu Pak Leo nih, apa ada istilah Jawa yang pas itu apa? Peribahasa Jawa. Ini ada orang Jawa di sini kan? Ustaz Rojak kan nggak Jawa ya, bukan dia nggak saya tanya makanya, pokoknya girang aja udah. Perhatikan ya, kita harus bisa menempatkan kata sesuai dengan siapa kita bicara. Apa bahasa Indonesia? Ada peribahasa Indonesia apa? Rambulah, nah, jelas. Perhatikan. Ini sudah sering saya sampaikan. Ini alladzina amanu. An-nas. Manusia. Ini khusus orang beriman. Ketika kita berdiskusi, berbicara dengan orang beriman, kan dia sudah jelas punya Tuhan. Dan nama Tuhannya itu Allah.
Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Sebut langsung namanya. Tetapi ketika bicara dengan orang lain, kan An-Nas ini kan macam-macam. Ada Al-Yahud, Yahud. Ada An-Nasoro, Nasrani. Ada pokoknya yang lain lah. Ya, Al-Majus. Mereka tidak mempertuhankan ini. Nah. Tapi punya Tuhan? Punya. Ada satu kata yang mempersatukan kita. Ada satu istilah yang setiap orang menggunakan. Dan dengan istilah itu dia menyebut Tuhannya. Apa itu? Ar-Rabb. Bahasanya Tuhan. Jabatannya. Maka ketika kita dengan sesama umat Islam langsung aja sebut. Bertakwalah pada Allah. Wong semuanya Tuhannya Allah. Mulutnya tiap hari nyebut nama Allah. Tetapi ketika beda agama, jangan itu disebut. Nanti yang Tuhannya bukan Allah tersinggung. Buatlah bahasa. Kamu punya Tuhan? Punya. Ya udah, kalau gitu bertakwalah pada Tuhanmu. Karena manusia. Sebab manusia itu beda-beda sebutan Tuhannya. Sama gini. Ketika kita bertemu dengan seorang manusia yang punya jabatan, misalnya presiden. Itu istrinya beda nyebutnya. Anak beda nyebutnya kan. Istrinya akan manggil Mas. Anaknya panggil Pak. Cucunya panggil Mbah. Ya. Tapi istrinya tahu dia presiden. Anaknya tahu dia presiden. Cucunya tahu dia presiden. Bahkan semua rakyat tahu dia presiden. Ketika bicara di hadapan orang, yang terhormat Mas Jokowi, enak gak? Dia berhak gak? Sebagai istri berhak gak? Berhak. Sedang tengah-tengah pacara misalnya, yang terhormat Mbah Jokowi, hormat misalnya. Cucunya berhak mengatakan itu. Tetapi di situ ada orang lain dan yang mempersatukan semua orang untuk nyebut dia Jokowi adalah presiden. Maka Bapak Presiden. Gitu loh. Kadang-kadang kita bikin undangan kematian itu kan ada 40 hari wafatnya bapak, eyang, kakek, kakak, adik. Ini yang mati berapa orang sih? Ayo. Kan begitu Ustaz Taufik kalau bikin undangan kan? Memperingati 40 hari wafatnya eyang, mbak aku, terus bapak, kakak, adik kami. Sebetulnya meninggal berapa orang sih itu? Tetangga belum masuk tuh. Teman belum masuk juga. Nah, digunakannya bahasa Rabb karena menyesuaikan dengan An-Nas. Tapi kalau bersama orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Bangsa Indonesia, bangsa yang hebat. Ketuhanan yang Maha Esa. Digunakan satu kata yang bisa ditempelkan kepada keragaman agama. Dah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa. Di sini ada beberapa af'al perbuatan Allah yang dicantumkan di ayat ini. Pertama, khalaqa. Pada khalaqakum, khalaqa minha. Kedua, batha. Ini dua kata apa nih ya? Sudah saya sampaikan bahwa khalaqa itu artinya menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kamu semua dari satu nafas.
nafas itu sudah ada, itu bahannya nafas tadi. Nanti kita akan kembangkan pada makna nafas ini sehingga ramai perdebatan para ulama. Khalaqal insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Tanahnya sudah ada, diproses jadi manusia. Wal janna khalaqnahu min qalbin naris samum. Kami menciptakan jin sebelum Adam dari nyala api. Nyala apinya sudah ada, diproses, diproduk menjadi jin. Khalaqa. Udah itu nanti agak rumit ya, agak ngabisin waktu. Takwa. Orang yang sadar, orang yang mempergunakan kesadaran dan akalnya akan bersikap kepada orang yang berjasa kepada dirinya dengan sikap yang baik walaupun tidak dimintanya. Paham maksud saya? Ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari orang lain, lalu hati dan akalnya berfungsi, maka dia akan menyampaikan ungkapan, melakukan satu tindakan yang mencerminkan terima kasih kepada pemberinya, walaupun tidak diminta. Saya dikasih uang sama Pak Haji Dahlan. Haruskah beliau mengatakan, terima kasih dong sama saya? Tidak perlu. Tapi kalau saya normal, pasti begitu dikasih langsung, terima kasih. Jelas. Alangkah terlalunya kalau ada orang diberi duit, baru mengucapkan terima kasih setelah disuruh. Ini tak kasih duit, bilang dong terima kasih. Ada yang begitu. Ada calon pejabat bersandiwara, dikasih kemudian dibikin YouTube-nya. Kamu ngomong dong terima kasih gitu kepada Bapak Anu, mudah-mudahan terpilih jadi gubernur. Ada kan? Ada. Saya diberi minyak wangi 1 botol. Hati saya yang normal, otak saya yang waras, pasti akan berterima kasih dan kemudian menggerakkan mulut saya. Kalau perlu kaki saya datang ke rumahnya. Terima kasih sudah dikirim minyak wangi. Atau minimal dengan WA sekarang. Allah menciptakan kita. Baru saja kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kalau hati kita normal, otak kita pakai, pasti akan muncul keinginan kita untuk menyampaikan terima kasih kepada Allah. Ya. Tanpa diminta oleh Allah pun mestinya kita sudah terima kasih. Makanya orang yang sadar bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidak perlu ada tambahan firman. Wait. Baca alhamdulillah. Normal kita. Kedua, ketika seseorang mendapatkan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka dia akan patuh melakukan perintah yang memberikannya kepada dia. Orang tahu akan diberi uang. Atau sudah diberi uang lah. Diberi uang besar. Kemudian dia bilang, Mas tolong diangkatkan kursi ke sini. Dapat, tadi dikasih uang 10 juta. Saking senengnya, terus yang ngasih uang bilang, mohon bantu angkatkan kursi ke sini, mau nggak? Mau nggak? 1 biji loh kursi.
Jangankan cuma angkat satu kursi, 10 juta itu lebih mahal daripada ngangkat 10 kursi. Maka ketika yang ngasih uang 10 juta tadi, saking girangnya kita, membuat kita ringan melakukan perbuatan apapun untuk membahagiakan sang pemberi. Kita angkat 10 kursi pun mau. Kita nanya kan, cuma satu Pak, nggak ada lagi. Gitu. Karena apa? Saking bahagianya kita. Ya kan? Oke. Kita dibikin Allah jadi manusia. Itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Coba hadirkan dalam jiwa kita. Kita berterima kasih, sangat senang atas berkenan Allah menjadikan kita manusia, nggak jadi sapi. Coba bayangkan kalau kita jadi sapi hari ini di sini nggak? Ya di situ tuh, hidungnya dicucuk. Syukur kita nggak jadi kuda. Bayangkan kalau kita jadi kuda, bisa nggak pakai sendal lili? Enggak, apain dipaku kakinya? Sepatunya besi. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Ketika Allah perintahkan kita melakukan satu perbuatan, sujud 5 waktu sehari semalam, nilainya pekerjaan kita dengan penciptaan kita jadi manusia besar mana? Sholatnya apa penciptaannya? Maka orang yang sadar dalam dirinya bahwa dia telah jadikan makhluk mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia belum menemukan perintah Allah, meskipun belum bertemu agama, batinnya akan mengatakan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dia. Bagaimana caranya? Orang yang beriman yakin bahwa Allah itu penciptanya, pemberi rezekinya. Dia ingin berterima kasih pada Allah. Ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira memang Allah berkehendak aku melakukannya, maka belajar ngaji dia. Orang yang tidak ngaji sebetulnya sedang tidak mau belajar syukur dia. Karena harus tahu bagaimana cara bersyukur pada Allah, mengucapkan terima kasih bagaimana, gerakan badan saya bagaimana, kalau saya punya harta harus bagaimana, kalau saya punya ilmu harus bagaimana. Itu tanya kepada orang yang tahu, supaya kita memenuhi kriteria orang yang sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah. Lah kalau dihitung-hitung nikmat Allah pada kita semua dengan ibadah kita, nilainya banyakkan mana? Nilai ibadah kita dengan ciptaan Allah kepada kita, nikmat Allah itu gak ada apa-apanya. Sekarang orang oksigen satu botol berapa sekarang? Yang tahu orang sini ya, berapa satu botol besar itu? 700.000. Itu dipakai berapa hari? 4 jam. 4 jam 700.000. Kau dari kecil nyedot oksigen alam gratis. Mana terima kasihmu? Masya Allah. Wis ya, dah lama-lama jadi kesel sendiri tah. Khalaqakum min nafsin wahidah. Yang menciptakan kamu semua, nyuruh kamu supaya bertakwa. Yang nyuruh tuh yang bikin kamu, bukan temanmu, bukan bosmu. Yang bikin kamu sampai kamu ada dewasa sampai hari ini, jadi orang berguna. Itu yang bikin tuh Robmu. Jaga hubungan baik dengan Robmu. Kalau dia memerintah sesuatu, kerjakan. Kalau dia melarang sesuatu, tinggalkan. Kalau dia memberi sesuatu, terimakan apa adanya. Lalu berusahalah kamu bagaimana supaya dia senang dengan kamu, ridho dengan kamu. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Siapa? Adam menurut
mayoritas ulama. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan dari si nafsun itu dia membuat zaujnya, pasangannya. Ini sampai di sini orang-orang yang menekuni bahasa Arab akan bertasbih melihat keindahan bahasa Al-Quran. Adam, Hawa. Ini kalau Adam satu orang, wahid. Hawa, wahidah. Wahidah. Kalau wahid, zaujun. Kalau wahidah, zaujatun. Sampai sini kita sudah merasakan keindahan. Nafsin wahidah. Yang dimaksud dengan nafsin wahidah adalah Adam. Kok wahidatun? Wa khalaqa minha zaujaha. Zaujaha, gini, zauj. Ini kok jadi mana laki-laki? Indahnya bahasa Al-Quran. Karena zaujah wahidah ini bukan kepada Adamnya tetapi kepada nafsunnya, sifatnya nafas. Sementara zaujaha ini kan ha. Tidak patut kalau zaujataha, zaujaha. Meskipun dia zaujun, teksnya itu laki-laki, tapi maksudnya adalah Hawa, perempuan. Pusing nggak begini? Bingung nggak kayak gini? Gak usah saya bahas. Indahnya di sini. Nanti kalau kita ambil isyaratnya luar biasa. Wahidatun, itu teksnya adalah perempuan. Nah, kenapa kok Adam ditulisnya dengan nafsun wahidah? Teksnya lafaz perempuan, kalimat perempuan. Tahu nggak? Berkembangnya manusia itu berasal dari Adam semuanya. Karena laki-laki nggak bisa mengembangkannya. Nanti berhubungan dengan sini misalnya. Hawa itu zauj, bukan zaujatun. Kalau dalam bahasa Arab istri itu zaujatun. Tapi dalam bahasa Quran tidak ada zaujatun. Semua zaujun, pasangan. Ini saja sudah menggambarkan bahwa laki-laki perempuan itu apa namanya? Satu derajat. Satu apa? Punya kedudukan yang sama. Di sini aja. Udah nanti kepanjangan ya. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari teks ayat ini Hawa sebagai pasangan Adam terbuat dari Adam. Dari Hawa terbuat dari Adam dalam keterangan bahwa diambil dari tulang rusuk sebelah kiri. Min dila'il aisar. Min dila'il aisar. Jadi keterangannya nanti dalam kitab Perjanjian Lama itu ada. Juga ada dalam hadis asar. Adam tertidur dipotek satu tuh. Jadi kayak apa kembang dibaur apa? Cocor bebek gitu. Ambil satu dia jadi pohon juga. Tinggi sama dengan yang asalnya tadi. Itu yang masyhur di kalangan ulama. Nafsun wahidah itu adalah Adam, zauj adalah Hawa. Hawa diambil dari Adam, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari keduanya lah kemudian dibentangkan, dikembangkan manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Fix sampai di sini bahwa Hawa tercipta dari Adam.
Ada orang yang suka bikin kata mutiara. Istri bukan dibuat dari kepalanya supaya dia disunggi-sunggi. Bukan dari kakinya agar tidak diinjak-injak. Tapi dia terbuat dari tulang rusuk yang ada di dadanya supaya siap saat engkau mendekapnya. Tulis gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan, bukan. Hawa bukan dibuat dari tulang rusuk Adam. Dia terbuat sendiri dari tanah juga. Dari mana masuknya? Dua. Pertama, kata nafsun itu tidak selamanya menunjuk kepada ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu menciptakan untuk kamu semua dari dirimu sendiri pasangan. Apa memang istrinya Ustaz Taufik itu diambil dari badan Ustaz Taufik? Nah, maksudnya dari jenisnya sendiri, min anfusikum. Kemudian ada yang menarik. Apa yang dimaksud dengan nafas itu? Apa yang dimaksud dengan diri yang satu itu? Itu bukan manusia. Ada nanti orang yang memahami bahwa diri yang satu itu ini. Khalaqal insan min tin. Manusia dibuat dari tanah. Adam dibuat dari ini. Ini nafsun wahidah. Hawa juga dibuat dari sini. Masuk akal nggak? Jadi nafas itu ini. Dari inilah Adam diambil, dari ini Hawa diambil. Bisa nggak? Jadi yang dimaksud dengan nafas itu bukan Adam, bukan. Kamu semua berbahan nafas yang sama. Yang dibuat untuk Adam, dibuat untuk Adam. Nah, dari situ kamu asalnya. Nafas itu bukan Adam. Bahannya Adam. Dan kamu juga bahannya dari situ. Dan kata min tidak selamanya menuju kepada bahan dari kan. Ada ibtidak lughayah, kan? Start dari mana? Ana min Jakarta ila Surabaya, start dari Jakarta ke Surabaya. Ada bayan juga. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair, wal takun minkum adalah orang-orang yang menyeru pada kebaikan itu dari golongan kamu, min gitu. Dari kamu. Ada juga tab'id ya kan? Min lil bayan fajtanibu rijsa minal ausan. Jauhilah rizis, yaitu minnya yaitu. Diartikan yaitu berhala-berhala. Tapi ada juga nanti untuk apa namanya? Tab'id sebahagian. Misalnya kita wamsahu biru'usi min ya, min. Seperti minkum lah. Hendaknya ada di antara kamu, minnya di antara sebagian kamu. Wal takum minkum ummatu yad'una khair. Min. Situ juga sama. Nah, kembali, nafas itu bukan Adam, bukan Hawa, tapi bahan Adam. Tuhan menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Ini dia nih. Kum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha dari sini juga. Zaujaha pasangannya nafsin wahidah. Ada bahan yang sama gitu loh. Tetapi para ulama bantahnya gampang. Kan di situ nafsin wahidah. Satu. Kalau gini, khalaqakum min nafsaini. Menciptakan manusia dari dua orang. Bukan, Allah mengatakan dari satu, bukan dua. Nafsin, bukan nafsaini. Seandainya laki-laki dibuat sendiri, perempuan dibuat sendiri, kemudian dipertemukan, namanya min nafsaini. Tuh, dah segitu aja lah. Ini
Pusing nggak kayak gini? Karena kita tidak terbiasa menjadi tukang masak di dapur, tentu pusing. Kita kan tukang makan di rumah makan Padang depan itu. Tahu matangnya aja deh. Gak usah tahu proses gilingnya bagaimana, motongnya bagaimana, kelamaan. Iya, dan memang urusan pesantren yang gini-gini kan, yang pesantren kasih matangnya aja. Syaratnya percaya gitu juga. Percaya bahwa ini membingungkan gitu. Wa khalaqa minha zaujaha. Perhatikan dulu ya. Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah dengan menyadari bahwa kita semua, apapun sukunya, apapun agamanya, itu tercipta dari satu orang yaitu Adam. Itu nasabmu semua ke situ. Jangan suka misah-misahin. Maka jagalah hubungan baik dengan Allah, takwa kepada Allah, sebagai wujud syukur bahwa kamu sudah dibikin jadi manusia. Syukur. Jangan mengecewakan penciptamu. Terus diulang lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, sekarang pindahkan. Tadi Rob. Udah pindahkan. Maka nanti ada orang berpandangan ke sini. Sudah berpindah khitabnya kepada terbatas orang beriman. Kenapa? Tasa'aluna bihi wal arham. Berdoa bagi orang-orang yang tidak beriman gak dianggap lagi sudah. Saling meminta itu. Ini beriman sudah nih. Tapi ini juga kalau dibahas rumit juga. Dahlah. Kita orang yang beriman meyakini bahwa dia adalah Rob dan dia adalah Allah. Rob itu rububiyah, Allah itu uluhiyah untuk kita. Rububiyah artinya dia yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, membantu menolong kita, termasuk menyembuhkan penyakit kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Itu rububiyah. Kalau Allah dalam kesendiriannya, dia segala-galanya. Setelah kamu diciptakan oleh dia dan sadar bahwa semua anugerah dia, saatnya kamu sadari betapa besarnya dia, sembahlah dia, ikuti perintah dia. Gitu. Alladzi tasa'aluna bihi, yang kamu saling meminta dengan dia. Dengan nama Allah kita minta. Atas nama Allah saya minta ini. Atas nama Allah saya minta ini. Wal arhama. Kata arham di sini ada dua qiraat. Ada arhama, ada arhami. Qiraat Hamzah wal arhami. Takdirnya, nah ini cara ngerabnya kan gitu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Nanti ada yang baca wal arhami. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama dan wal arhami. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Ini majrur. Ini mansub. Bertakwalah kamu kepada Tuhan, pada Allah yang telah yang dengannya kamu saling meminta. Wal arhama, dan bertakwalah, jagalah silaturahim. Dua perintahnya. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, takwa silaturahim.
Jangan sampai silaturahim rusak. Artinya apa? Kalau tadi bertakwa kepada Allah, jaga jangan sampai kita mengecewakan Allah, memutus hubungan Allah. Wal arhama, jaga ucapanmu, jaga perilakumu, perbaiki perbuatanmu supaya tidak rusak hubungan silaturahim. Berat ya. Silaturahim dengan siapa? Anas, seluruh manusia. Ini ayat tegas. Kita wajib bertakwa kepada Allah dan wajib menjaga silaturahim dengan seluruh manusia, apapun agamanya. Makanya kalau ada seorang paus datang ke Indonesia, perlakukan dia sebagai saudara sekemanusiaan. Ngono ya, lah iya. Jangan dilihat perkara-perkara yang membuat kita menjadi cenderung tidak berhubungan silaturahim. Tapi dia kan agamanya. Nah itu dia, Anas. Ingat, ini enggak lagi ngomongin agamanya, ngomongin kemanusiaannya. Ngono iku. Jelas ya? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hubungan silaturahmi kamu dengan seluruh umat manusia menjadi ternoda. Itu mengecewakan Tuhanmu. Wong dia udah ngasih tahu kamu tuh bahannya satu kok. Dia memang bukan saudara seagama, mungkin saudara sebangsa, tidak saudara sebangsa, tapi saudara sesama manusia. Makanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ayam ya, Quran ya. Ya, ayam. Iya, no. Orang kalau ngeliat, oh dia kan apa itu? Orang kafir masuk masjid, haram. Si ngomong haram ki sopo. Nah, kalau nanti orang balas ke kita, orang kafir haram masuk masjid, akhirnya orang Islam haram ke tempat Borobudur, mau apa ayo? Kita datang ke Borobudur bukan mau nyembah. Mau ngapain? Wisata. Kita coba pakai ini patung nih, berhala nih. Kamu muter di situ, tawaf di tempat berhala. Siapa yang tawaf? Mau kita lagi foto-foto. Ya ada juga yang iseng ngerogoh kalau sampai katanya jadi kaya. Ya lah ini wis. Di mana-mana juga ada orang rusak kayak gitu. Penasaran kan, sama enggak ah. Baik ya, innallaha kana alaikum raqiba, Allah mengawasi kamu. Tolong ya jaga ibadahmu kepada Allah. Senangkan Allah, ridhokan Allah, usahakan apa saja yang bikin Allah ridho kamu kerjakan. Yang kedua, jaga rawat hubungan silaturahim sesama umat manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya musuh di antara manusia ya. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan Quran jelas tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Orang yang datang dengan pesan perdamaian, siapapun dia bagian dari hidup kita yang harus kita hargai. Kecuali datang ke sini mau mencak-mencak, marah-marah gitu. Nah, Masya Allah, disinilah indahnya ajaran Islam. Makanya saya selalu menganjurkan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Setelah baca Quran nanti baru baca hadis. Kalau langsung hadis kadang-kadang ada royong tok. Baca dulu, kan gitu ya. Kadang-kadang orang langsung ke hadis atau langsung kepada ucapan politisi. Kalau ucapan politisi mah kafir semua, beda pilihan juga kita. Ya kan? Ini musim pilpres ini besok banyak orang kafir dadakan ini. Dipasangin kafir, 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 kafir. Ini kafir semua nih. Jangan begitu kita ya. Jaga hubungan baik dengan Allah dan jaga juga hubungan baik dengan sesama manusia. Al-Fatihah. Ya kana hamdi ya kana sa'ina
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مسيته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.